Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, saya Taufik. Terima kasih telah mengklik video ini. Bagi yang pertama bertemu dan bertamu, bantu dengan cara berkontribusi dengan klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Semoga menjadi amal kebaikan dan bagian dari syiar keislaman. Ini adalah part 2 dari kisah Nabi Nuh alaihi salam. Bagi kalian teteh-teteh HAA yang belum menonton part satunya, silahkan cek ya di sini. Di sini. Disclaimer dahulu tentang akan hal ini, cukup banyak sekali teorinya. Mohon kebijakan dalam mencerna cerita dari kisah Nabi Nuh ini. Kami melakukan research kebanyakan di buku dan sedikit di internet karena kami menganggap bahwa buku lebih relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Permulaan azab dari Nabi Nuh dimulai dengan turunnya hujan dengan intensitas yang tak terkira, teman-teman, derasnya. Dan itu belum pernah terjadi sebelumnya dan tak pernah terbayangkan sederas itu sebelumnya. Dan ditambah-tambah tanah pun mengeluarkan air juga. Sumber mata air membludak keluar dari bawah tanah. Nah, alhasil air itu semakin meninggi dan meninggi hingga tingginya kurang lebih 80 hasta, teman-teman. Atau kurang lebih tingginya sekitar 40 meter. Bayangkan kalian, air yang tingginya 40 meter. Saat itu tidak ada bukit satupun yang kosong. Ketika umat Nabi Nuh melihat bukit yang sedikit lebih tinggi, mereka akan naik ke sana. Hingga tak ada lagi ruang untuk orang-orang yang larinya lebih pelan. Kemudian Nabi Nuh mempersiapkan bangunan kapalnya semaksimal mungkin dan sesempurna mungkin, teman-teman. Spek yang dibuat pun tidak kaleng-kaleng dan tidak tanggung-tanggung. Kayunya dari jati, atau dalam Taurat disebutkan bahwa kayunya dari sanubar. Panjang dari perahunya yaitu 1200 hasta dengan lebar 300 hasta menurut Imam Al-Basri dan Ibnu Jarir. Setara mungkin kalau dihitung dengan meter, 540 meter cak panjang dari perahu tersebut. Dan itu dengan persiapan puluhan tahun. Nah, untuk gambarannya, jadi perahu Nabi Nuh itu terdiri dari 3 tingkat. Ada tingkat pertama, tingkat kedua, dan tingkat ketiga. Tingkat pertama akan diisi oleh hewan-hewan dari berbagai jenis hewan. Dan hewan-hewan itu dimasukkan secara berpasang-pasangan. Lantai kedua diisi oleh manusia, yaitu antara Nabi Nuh, keluarganya, dan umat-umatnya. Dan lantai terakhir, lantai ketiga diisi oleh berbagai jenis burung nantinya. Hewan-hewan itu masuk secara berpasang-pasangan, jantan dan betina, dan mereka masuk secara dengan keadaan cukup tenang dan santai. Karena apa? Allah telah tundukkan hewan-hewan tersebut. Moal ayanu ambek-ambekan hewan. Untuk hewan yang pertama masuk yaitu burung kakatua ya teman-teman. Yang pertama masuk ke dalam perahu dimulai dengan burung kakatua, dan yang paling terakhir masuk adalah keledai. Nah, saat keledai masuk, menurut berbagai sumber, iblis juga ikut masuk dengan bergelantungan di ekor keledai tersebut. Kemudian konon menurut ahli kitab bahwa ternyata bukan hanya satu jantan satu betina saja per hewan yang masuk. Kalau ternyata hewan itu bisa dimakan, maka Nabi Nuh mengizinkan untuk masuk 7 pasang. Kemudian jika hewan itu memang tidak bisa dimakan, tidak bisa dijadikan makanan, maka Nabi Nuh hanya akan membawa 1 pasang saja. Bang, kenapa sih hewannya pada akur? Padahal kan singa itu cukup buas. Bagaimana kalau di dalamnya melihat zebra? Menurut sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Aslam, saat itu hewan-hewan buas Allah berikan penyakit demam. Nah, singa diberikan penyakit demam. Alhasil apa? Namanya demam, mau ganas gimana? Terus juga tikus-tikus nakal yang masuk ke dalam perahu lari-larian mereka di sana. Terus mereka mencoba untuk memakan perahu yang dari kayu tersebut. Namanya juga tikus ya. Kalau lihat kayu bawaannya pengen gigit, teman-teman. Bagaimana Allah mencegah supaya tikus-tikus itu tidak memakan kayu dari perahu Nabi Nuh? Allah lalu mengisyaratkan singa untuk bersin. Nah, saat bersin, yang keluar dari bersinan itu ternyata kucing, guys. Nah, saat kucing tersebut keluar, akhirnya
kucing lari-lari mengejar dari tikus tersebut. Dan sampai sekarang pun dijadikan bahwa ketika ada tikus kemudian ada kucing, maka kucing akan mengejar-ngejar tikus. Dan itu sudah terjadi dari dulu sampai sekarang, seperti Tom and Jerry. Berapa banyak bang sih yang naik perahu Nabi Nuh? Ibnu Abbas mengatakan jumlahnya 80 orang, teman-teman, meliputi laki-laki dan perempuan. Ada juga yang mengatakan bahwa yang ikut ke dalam perahu yaitu 72 orang. Dan ada juga yang mengatakan bahwa yang ikut hanya 10 orang saja, teman-teman. Saat itu mereka menjadi manusia paling beruntung semuka bumi, selamat dari bencana azab yang sangat-sangat luar biasa. Hari-hari mereka di perahu diisi dengan berzikir dan bertasbih, dan Nabi Nuh puasa setiap hari. Makanya ada istilah yang namanya puasa dahri. Puasa Nabi Nuh. Nabi Nuh berpuasa setiap hari dan hanya tidak berpuasa pada 2 hari, yaitu hari Idul Fitri dan hari Idul Adha. Umat Nabi Nuh sangat mengucapkan syukur yang luar biasa, teman-teman. Ketika mereka berada di perahu, mereka melihat keluarganya yang di luar tenggelam oleh air. Tapi ternyata Nabi Nuh di dalam hatinya ada sedikit gundah gulana. Mengapa? Karena ternyata salah satu keluarganya, yaitu anaknya sendiri, yang bernama Kan'an menurut umat Islam dan bernama Yam menurut Alkitab, dia tidak diselamatkan. Justru Allah binasakan Kan'an tersebut. Ya, karena Kan'an adalah salah satu orang yang membenci dan salah satu orang yang tidak mendukung dakwah dari Nabi Nuh. Bahkan Nabi Nuh pernah berkata, "Kenapa ya Rob, engkau akan menyelamatkan keluargaku tapi tidak mengizinkan anakku untuk selamat?" Kata Allah jawabannya, "Dia Nuh Kan'an atau Yam bukan dari keluargamu." Nabi Nuh lihat Kan'an yang berusaha naik ke atas bukit beserta orang-orang kafir lainnya. Nuh memanggilnya, namun alih-alih ikut bapak, dia malah makin naik ke atas bukit yang lebih tinggi. Emang semua keluarga Nabi Nuh ikut ke dalam perahu, bang? Siapa aja sih sebenarnya yang ikut ke dalam perahu? Para ulama berbeda pendapat dan memberikan komentar-komentarnya akan hal ini. Oke, pertama, menurut sebagian ulama yang ikut ke dalam perahu hanya Nabi Nuh, kemudian 3 anaknya, dan 4 ipar perempuan dari Kan'an, dari Yam tadi ya, yang tenggelam Tea. Saudara iparnya ikut, tapi Kan'annya tidak ikut. Kemudian saat mereka berada di dalam perahu, ada sebuah kisah yang diceritakan oleh dalam kitab Taurat, teman-teman. Bagaimana kisahnya? Saat mereka berada di dalam perahu tersebut, Ham, salah satu putra dari Nabi Nuh, malah menggauli istrinya, malah berhubungan badan. Alhasil Nabi Nuh yang mengetahui hal tersebut mendoakan kepada sperma atau air mani dari Ham akan melahirkan keturunan-keturunan yang tidak biasa dan berbeda dengan keturunan-keturunan yang lain. Sehingga lahirlah salah satu anaknya yang bernama Kan'an bin Ham yang menjadi nenek moyang bangsa Sudan atau berkulit hitam, teman-teman. Kemudian Ham pernah melihat ayahnya atau Nabi Nuh dalam keadaan auratnya terbuka. Alih-alih menutupnya malah membiarkannya, sedangkan Sam dan Yapet kemudian menutupnya. Dan itu menjadi salah satu faktor bahwa Ham adalah anak yang tidak terlalu berbakti kepada bapaknya. Itu, teman-teman, menurut Taurat ya, sekali lagi, itu cerita menurut Taurat. Menurut Ibnu Abbas juga mereka mengarungi lautan selama 150 hari, teman-teman. Dan Allah mengarahkan kapal tersebut ke Mekah, kemudian mengelilingi sebuah Ka'bah selama 40 hari. Dan kemudian Allah mengarahkan kapal atau bahtera tersebut hinggap atau berhenti di sebuah bukit yang bernama Bukit Al-Judi, dan mereka berlabuh di sana. Terus di manakah letak Al-Judi itu, bang? Bagi yang tahu dan hafal silahkan berbagi komentarnya ya. Dan akan kita usut tentang Al-Judi ini di part 3 kisah Nabi Nuh alaihi salam. Selesai mereka berlabuh di sana, kemudian Allah mengutus seekor burung gagak, teman-teman. Burung gagak, burung hitam, untuk melacak apakah airnya sudah surut atau belum ini. Akhirnya burung gagak itu terbang keluar dari perahu. Dan saat terbang, burung gagak malah hinggap di salah satu jasad atau mayat, hingga tidak balik lagi ke perahu. Alhasil kedua, lalu Nabi Nuh mengutus
salah satu burung yang bernama burung merpati ya. Nah, burung merpati itu oleh Nabi Nuh diutus untuk mencari daratan. Alhasil saat kembali burung merpati itu, dia atau burung merpati membawa daun zaitun dan di kakinya terlihat ada lumpur. Berarti ada indikasi bahwa ada bagian wilayah yang sudah surut airnya hingga lumpur-lumpur bermunculan. Makanya abad-abad ke belakang merpati menjadi salah satu alat untuk dijadikan postman atau pengantar surat. Karena memang merpati adalah burung yang amanah, teman-teman. Akhirnya setelah mengetahui bahwa ada daratan, Nabi Nuh beserta umatnya dan beberapa rombongan dari hewan mendarat di Bukit Al-Judi. Saat mendarat di wilayah tersebut, Nabi Nuh mengatakan bahwa Nabi Nuh memberi nama bahwa daratan itu diberi nama dengan Samanain atau 80, teman-teman. Mengapa bang disebut 80? Karena saat Nabi Nuh turun, orang-orang yang 80 orang itu bahasanya jadi berbeda-beda. Bahasa mereka jadi tidak sama. Ada yang bahasa Arab ataupun bahasa Inggris dan lain-lain. Alhasil itulah menjadi cikal bakal peradaban manusia yang dari awal dimulai kembali. Dan adapun makam dari Nabi Nuh alaihi salam diketahui berdasarkan riwayat yang berasal dari Ibnu Jarir, teman-teman, bahwa makamnya berada di Masjidil Haram. Pendapat itu sebenarnya lebih kuat, teman-teman, daripada pendapat yang dikemukakan oleh ulama-ulama kontemporer atau ulama-ulama yang istilahnya ulama-ulama kholaf, ulama-ulama sekarang, ulama-ulama modern, yang menyebutkan bahwa makam Nabi Nuh sebenarnya berada di sebuah negeri yang bernama Biqa, yang sekarang lebih dikenal dengan Kark Nuh. Nah, teman-teman, yang mana ternyata di tempat tersebut dibangun sebuah masjid jami untuk sebuah pengenangan kepada Nabi Nuh alaihi salam. Nah, begitulah teman-teman kisah dari Nabi Nuh alaihi salam. Ambil kebaikan dari setiap cerita, perdekat dengan Sang Pencipta agar apapun tujuanmu ada dalam arahnya. Syukur ala ihtimamikum wa istimaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.